Ya dari kemarin Ripan lagi demen bener dah. Pokoknya mah ngebahas bahan bakar, ngebahas bensin. Udah itu dulu pokoknya mah. Terlepas dari kemarin yang kata Ripan kagak usah isi pertalit gitu ya, kagak usah ketergantungan sama bahan bakar subsidi. Karena kita tahu kualitas yang namanya subsidi itu kayak gimana, pasti bagus bener. Apalagi Ripan udah nyuruh kalian lebih baik pakai Pertamax. Pertamax malah ada isu bobrok, ngerusak full pump sama filter bensin. Yang sekarang malah nambah bingung lagi. Lu pada harus lari kemana saat ternyata nih saingan utama petrokimia global Shell ternyata bakal angkat kaki dari kegiatan operasionalnya di Indonesia. Nih andalan bocah-bocah ngaber-ngaber yang kalau misalkannya San Mori isi super, isi P-Power Nitro Plus, isi P-Power diesel buat San Mori. Nih denger nih ya, ini sekarang nih udah ada isu berita kalau misalkannya Shell bakalan minggat dari Indonesia ke garasi Pertamina. Lah ini Pertamina malah bikin ulah Pertamaxnya dibikin bobrok. Lah terus kita isi bensin harus pakai apaan? Kan kagak bisa Pak pakai ingus bocah buat bensin mah. Apalagi pakai air comberan kagak bisa apa buat isi bensin. Semuanya minggat bae dah dari Indonesia. Ya ilah, Pertamax jualan sate marangi, Shell jualan nasi uduk, mobil jualan ubi celembu. Kita isi bensin pakai apaan Pak? Tolong gini mah. Intinya Ripan di sini bakal bahas ini Shell menggalau kenapa dia tuh pengen minggat dari Indonesia. Intinya mah itu baik dah pokoknya mah ya. Coba kalau misalkannya bocah-bocah ngabar di Indonesia mendominasi, mungkin Shell bakalan agak sedikit rame gitu ya. Nah nanti di akhir video bakalan Ripan menyampaikan satu fakta yang bakalan ngebikin kalian bullshit dah lah Bang Ripan, emang iya ya. Makanya biasain tonton videonya sampai akhir. Nah, jadi perusahaan energi dan petrokimia global Shell dikabarkan bakal angkat kaki dari kegiatan operasionalnya di Indonesia. Jadi emang sebelumnya dalam laporan Shell Energy Transition Strategi 2024, perusahaan Belanda Inggris ini telah mengungkapkan rencana penutupan 500 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU termasuk perusahaan patungan pada tahun 2004 dan 2025. Agak sedih sebenarnya mah. Tapi kita lihat dah, semoga Shell kagak minggat setelah nonton video ini. Anjay. Jadi emang aksi hengkangnya Shell bukan tanda sinyal. Sebelumnya emang perusahaan telah resmi menutup 9 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang beroperasi di Sumatera Utara. Penutupan ini telah berlaku sejak 1 Juni 2024. Sementara itu, di pasar global Shell tahun lalu telah mendivestasikan seluruh kepemilikan saham mayoritas 77,42% di Shell Pakistan kepada Wafi Energy LLC. Jadi sebenarnya isu ini emang kabar renggangnya Shell dari Indonesia pun terdengar. Ih, apa sih? A few moments later. Ini belepotan terus, ntar ngopi dulu, anjay. Oh, enak banget anjir. Diam. Kabar renggangnya Shell dari Indonesia terdengar oleh Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional atau Aspermegas. Jadi emang Bapak Ketua Komite Investasi Moshe Rizal menyampaikan telah emang mendengar desas-desus tersebut sejak beberapa minggu lalu. Jadi emang dikutip dari beberapa web, emang Moshe menilai kabar renggangnya perusahaan raksasa migas yang berbadan hukum di Inggris ini tak lepas dari sulitnya bisnis penyaluran bahan bakar minyak atau BBM dalam negeri. Menurut Moshe, pasar jaringan retail penyaluran produk BBM di SPBU saat ini didominasi udah pasti oleh siapa? Bahan bakar eceran yang ada di pinggir jalan. Dari mana? Dari Pertamina pastinya mah. Sekarang nih penjual bensin eceran mana yang mau ngecer bahan bakar dari Shell? Bayangin, lu bensin eceran jualan bensin harga seliternya 15.000. Bang, kok ini mahal? Ini Shell bos. Mau beli kagak usah. Jadi selain itu juga Bapak Moshe juga menjelaskan perusahaan migas yang ingin menyalurkan produk BBM di Indonesia emang
harus mempunyai nilai tambah lebih dibandingkan dengan produk Pertamina. Seperti nih ya, dari segi kualitas, performa, hingga pelayanan. Namun di sisi lain, produk-produk Pertamina semakin lebih kompetitif. Nih maksudnya gimana? Emang kalau misalkannya kita lihat nih, lu kalau misalkannya mau buka BBM di Indonesia, Shell udah punya kualitas, udah punya performance, udah punya pelayanan yang baik juga. Sedangkan Pertamina, lu kalau misalkannya isi BBM, emang ada baligo segede gaban di pinggir stasiun pengisian bahan bakar Pertamina. 3S tuh petugas wajib. Apa 3S? Senyum sapa, senyum sapa. 3S artinya apa ya? Bentar, searching dulu, lupa. One eternity later. Oh, senyum sapa salam. Ini mah senyum baik kagak, salam baik kagak, nyapa baik kagak. Paling cuman bilang berapa pak? 10.000, udah beres pulang gitu baik. Udah bukan rahasia umum. Kadang ada juga yang nyapa kita, tapi kagak sedikit juga yang wajahnya tuh kayak banyak pikiran belum ngelunasin pinjol banyak. Selain itu juga kita tahu dah kalau misalkannya ngomongin kualitas Pertamina, emang paling top. Kita tahu kualitas bahan bakar Pertamina udah paling top, terbaik di alam semesta pokoknya mah. Jadi sebenarnya mah ada beberapa hal yang kagak dimiliki Pertamina, tapi banyak hal yang dimiliki oleh Shell. Tapi yang kalah di Shell itu ada di harga, karena kita tahu ada subsidi di Pertamina. Makanya orang-orang sama kita malah lebih milih yang murah. Jadi emang Moshe juga menilai kalau misalkannya Pertamina semakin lebih baik dari segi kualitas produk hingga pelayanan. Ini klaim dari Bapak Moshe ya, emang kualitas produk dan pelayanan juga udah pasti yang terbaik. Tapi bohong. Hal inilah yang semakin menjadi tantangan perusahaan migas di Indonesia. Sebenarnya mah Pak, bukan kualitas produk dan pelayanan, tapi karena ada subsidi. Coba kalau Shell dikasih subsidi. Oke. Ya ini mah penilaian Ripan sebagai warga negara Indonesia gitu Pak. Selain itu juga Bapak Moshe menegaskan alasan penutupan SPBU milik perusahaan migas asing tidak bisa disamaratakan. Sebab dia menilai masih melihat SPBU milik asing masih dapat beroperasi. Jadi dia berpendapat Shell Indonesia bisa saja tidak melihat adanya pertumbuhan dan profitabilitas dari bisnis SPBU di Indonesia, untuk itu memilih menutup semua SPBU-nya. Jadi seperti klaim dia nih ya, kalau misalkannya dia melihat ke depannya, ya kita juga udah tahu kalau misalkannya ini udah bukan rahasia umum. Ya namanya juga perusahaan swasta, pasti agak sulit kalau misalkannya harus berkompetitif dengan perusahaan nasional seperti Pertamina. Kalau misalkannya perusahaan nasional mah backingannya negara, dikasih subsidi. Lah swasta sekarang gimana mau bersaing? Meskipun juga emang kita kalau misalkannya ngomongin kualitas mah warga-warga kita mah udah tahu, kagak peduli sama kualitas. Yang penting mah murah. Bodo amat kagak awet juga. Kembali lagi yang penting mah murah. Itu baik dah. Terlepas dari pelayanannya dah kayak ya ilah buset. Dah kayak orang kagak dikasih ini, kagak dikasih apa sih, kagak bayar utang, apa sih gitu dah pokoknya mah ya ilah, cuman menang di subsidi doang sebenarnya Pertamina ya. Nah ini nih fakta menariknya adalah faktanya meskipun ramai bener dah di internet terkait isu penutupan SPBU Shell ini, dan ternyata faktanya nih ya, jadi seperti yang Ripan bilang tadi, kalau misalkannya kabar tutupnya SPBU Shell di Indonesia emang udah terdengar oleh Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional atau Aspermigas. Jadi menurut Ketua Komite Investasi Aspermigas Moshe Rizal, emang dirinya tuh mendengar desas-desus tersebut sejak beberapa pekan yang lalu. Apalagi nih ya, emang distribusi BBM SPBU itu sulit karena emang Indonesia sudah dimonopoli oleh Pertamina. Itu sih kata Bang Moshe. Nah, ketimbang kita dengar desas-desus dari orang-orang ataupun dari pihak terkait, mendingan nih Ripan langsung kutip langsung dari orangnya langsung nih ya. Jadi emang Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Ibu Susi Huta PA menegaskan kabar Shell cabut dari Indonesia sebenarnya mah kagak bener. Jadi Shell Indonesia menginformasikan bahwa informasi yang beredar terkait rencana Shell untuk tutup seluruh SPBU di Indonesia adalah tidak benar. Mereka mah tidak pernah dapat berkomentar atas spekulasi yang terjadi. Intinya mah isu ini masalah pokoknya mah. Jadi lu pada bocah-bocah ngabar San Mori yang nyari Shell cuman buat sinematik masih aman bujang.